Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla siddiq wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kami ucapkan di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah yang alhamdulillah ikhwan akhwat sudah mempersamai kita di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Hari ini kita pakai inian ya. Pakai headset, Headset, Masya Allah. Biar nggak kecil lagi suaranya, insya Allah. Masya Allah. Ya Allah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bagi ikhwan akhwat yang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis shaqalain. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas dan berdiskusi, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. Baik, kita mulai dengan membaca Ummul Quran seraya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, diampuni, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita niatkan, mohonkan kepada Allah dengan kemuliaan suratul Fatihah agar Radio Rasil AM 720 untuk Islam yang satu, Rasil TV dan radio-radio yang bersinergi dakwah dengan Radio Rasil, Allah senantiasa anugerahkan keberkahan, kesuksesan dunia dan akhirat. Dan tak lupa juga untuk founder Radio Silaturahim, gurunda kita Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat afiat, panjang usia, berkah umurnya, zahiran wa batinah. Dan tak lupa juga kita doakan untuk guru-guru kami semua yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat afiat, taatillah wa taati Rasul, Al-Walid Buya Ghazali Musannif, Abina Kehja Muhammad Ihya Ulumuddin, Al-Habib Al-Walid Abdurrahman bin Syah Al-Attas, Umar bin Ahmad Al-Attas, Hamzah bin Attas Al-Attas. Kemudian Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Bakar Masyhur, Al-Habib Bakar Al-Masyhur, kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, Abu Yasid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Adnan Ibrahim Al-Hasani, Sayyid Ali Mansur Al-Kayali, Syekh Fadil As-Samirai, kemudian Sayyid Kamal Al-Haidari, dan guru-guru kami yang lainnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat afiat, taatillah wa taatir Rasul, dilindungi, dijaga oleh Allah dari bermacam bala, dari bermacam ujian, dan yang sedang ada kesulitan, mudah-mudahan Allah segera berikan kemudahan. Allah hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari bacaan Al-Fatihah tadi bisa menjadi pintu rahmat. Allah bukakan pintu rahmat, pintu hidayah, dan pintu taufik untuk kita semua dan ikhwan akhwat yang menyimak dari rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Karim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis shaqalain atau dua pusaka baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada umatnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Itrah atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan kitab Allah. Kita juga sudah mengenali definisi Ahlul Bait ya Ustaz. Definisi Ahlul Bait yang dijelaskan di dalam Al-Quran juz 22 surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab. Dan hari ini kita akan membahas atau mengupas tentang kalimat Itrah sendiri. Nah, kita akan membahas atau mengetahui makna dari Itrah yang Nabi Muhammad SAW sebutkan di dalam hadis
berupa 2 pusaka yang beliau tinggalkan. Salah satunya adalah Itrah. Dan bagi ikhwan akhwat yang nanti di tengah-tengah ingin bertanya, silahkan kirimkan WhatsApp ikhwan akhwat sekalian ke 08 111 999 720 atau bisa telepon ke 021 845 1512. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kami sampaikan untuk segenap seluruh pendengar Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, AM 720, ataupun radio-radio yang bersinergi dakwah dengan Radio Silaturahim, baik yang ada di Sukabumi, Semarang, Magelang, Yogyakarta, kemudian Palembang, Batam, Johor, dan Singapura. Kemudian di Kalimantan, Pontianak, Samarinda. Ataupun di belahan Jawa Timur, mulai Surabaya, kemudian Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Banyu-Biru, hingga Bali. Ataupun yang menyimak dan menonton melalui live streaming dari Rasil TV di mana saja berada. Ataupun yang nanti bisa menyimak relaynya melalui radio Android Bubur Subuh dan TV Bubur Subuh di mana saja berada. Mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan menjelaskan penjelasan yang begitu jelas dalam Al-Quran, sudah kita bacakan penjelasannya. Kemudian tentang hadis yang mana kita bacakan pada pertemuan yang lalu, hadis yang mutawatir, hadis yang populer, tentunya hadisnya sahih, karena tidaklah dapat dikatakan mutawatir kecuali sudah lolos uji tentang kesahihan hadis tersebut, yaitu hadis tentang 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih, yang beliau sampaikan di lembah Khum, rest area Khum, sepulang beliau melaksanakan hajatul wada atau hajatul balagh, yaitu kitabullah, ya, yang mana kalau kita berpegang kepada kedua pusaka ini, tapi paket ya, kedua-duanya. Kedua pusaka ini, kata Rasulullah, lan tadillu ba'di abadah. Tidak akan kalian tersesat jalan selama-lamanya. Karena memang yang pertama adalah kitabullah, firman Allah Ta'ala yang Allah sudah jamin dalam ayat suci Al-Quran. Banyak ayat suci Al-Quran. Di antaranya surat Thaha ayat 123, bahwa Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Tidak akan tersesat jalan dan tidak akan cilaka, sengsara, kecewa, nelangsa. Lengkap. Dan yang kedua kata Rasulullah adalah wa itrati ahla baiti atau wa itrati ahlu baiti atau wa itrati ahli baiti. Terserah mau baca yang mana. Karena bisa diidhofahkan dan bisa dijadikan bayan bagi kata-kata itrah. Rasulullah memberitahukan yang kedua dari salah satu pusaka tadi. Kalau tadi ya kitabullah, hablullah yang mamdudun minas sama ilal ard, maka Rasul pesankan untuk tamasuk dengan hablullah. Dan Allah pun tekankan juga dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah.
Maka itrah, kata-kata itrah. Kemarin sudah kita bahas masalah ahlul baitnya ya, sekarang itrahnya. Itrah ini secara bahasa memiliki dua makna. Jadi satu kata memiliki dua makna, tapi bisa disatukan maknanya. Yang pertama, kata itrah itu diartikan aslu syai'in. Pokok dasar sesuatu. Arti yang kedua, far'u syai'in. Cabang dari sesuatu. Jadi kata itrah bisa digunakan sebagai mempunyai makna pokok dari sesuatu. Kalau sebuah pohon ya kita gambarkan itu berarti apa? Akarnya. Atau bisa diartikan juga cabangnya. Bagaimana sekarang kita menggabungkan dua ini? Kalau Rasulullah beritahukan untuk berpegang kepada pusaka yang kedua. Yang mana tadi Al-Quran dan itrah ini satu paket yang gak bisa dipisahkan. Gak bisa orang hanya mengambil Quran tapi meninggalkan itrah. Nggak bisa. Mengambil itrah, meninggalkan Al-Quran, lebih nggak bisa lagi. Gitu. Emang ada orang yang ngambil Al-Quran, meninggalkan itrah? Ada. Ada nggak orang yang tamasuk bil Quran, tapi meninggalkan itrah? Ada. Istilahnya kalau dalam bahasa dunia mustalah hadis ataupun sirah nabawiyah disebut dengan nawasib. Orang-orang yang nggak demen, bahkan benci dengan para itrah. Ya. Tadi sudah kita pahami kan arti itrah bisa diartikan maknanya adalah pokok dasar, fondasi, akar sebuah pohon, atau bisa diartikan cabang. Ya. Yang dari cabang ini kan nanti memiliki buah, ranting, daun, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana menggabungkannya? Sebelum kita bahas tadi lebih dalam lagi. Artinya yang disebut dengan itrah, bila diartikan itu cabang dari sebuah pokok, batang pohon yang tidak melenceng keluar dari bentuk pohonnya. Kan gitu. Jadi gini, kalau pohon kan berdiri tegak lurus ya. Iya, betul. Yang bawah namanya pokoknya nih. Pokok. Akarnya. Nah, ini batang utamanya nih. Sejalan. Nanti ada kan cabang-cabang kecil yang ke sana bentuknya, ke sana lagi. Iya. Nah, itu dalam bahasa Arab itu enggak disebut dengan itr atau itr syajarah, enggak, tapi furu'us syajarah. Gitu. Jadi kalau semakin ke sono, tapi ini batang utama nih. Ya, ini batang utamanya yang sejajar dengan apa pondasinya, itu namanya itratus syajarah. Gitu. Kalau yang mencong ke sana, yang ke sana, mana-mana bentuknya tuh, ya, itu namanya furu'us syajarah. Gitu. Bisa paham ya? Paham. Unik bahasa Arab tuh. Itrah itu artinya dasar dan cabang yang simetrik kalau sekarang ya. Simetris. Simetris dengan pokoknya. Batang yang simetris dengan pokoknya. Maka ketika Rasulullah katakan wa itrati ahli baiti, cabang-cabang pohon, ya cabang-cabang akarku dari ahli baitku. Tentunya berarti apa? Yang sejalan dengan aku. Iya. Itu paham ya ini? Iya. Tuh, unik nih bahasanya nih Rasulullah. Aji. Ya. Baik, kita kembali tadi ke bahasan. Emang ada orang yang ngambil Al-Quran aja tapi ninggal itrah? Ada. Dikenal dengan sebutan kaum nawasib. Ya. Dalam dunia pembahasan teologi atau sejarah itu namanya nawasib. Apa sih nawasib? Orang yang mubghid. Kagak demen sama ahli bait. Kagak demen sama itrah. Benci. Cemburu berlebih. Akhirnya jadi dengki. Gitu. Ada orang juga ngambil itrah. Dia berpegang dengan itrah tadi. Ahli bait Rasul. Tapi nggak mau berpegang kepada Al-Quran. Emang ada? Ya ada juga yang begitu. Itu ada. Iya. Gitu. Lalu akhirnya opini dibangun. Wah, kalau orang demen sama itrah, ya berarti dia Syiah. Ya kan? Kalau nggak demen sama karena biasanya kalau Syiah nggak demen sama sahabat katanya. Kalau demen sama sahabat, ya itrah jadi nomor 2.
Karena menurut mereka sahabat lebih utama dari itrah. Hmm. Kira-kira benar nggak tuh? Ya salah juga. Ya, Iya. para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hafizukumullah wa iyana. Kalau yang namanya ahlul bait berarti dia juga otomatis sahabat bagi Rasulullah. Kalau yang namanya sahabat Rasulullah belum tentu ahlul baitnya Rasulullah. Kan begitu? Betul. Benar ya? Arti ahlul bait kan penghuni rumah. Ring satu keliling rumah. Iya. Keluarga dekat. Kalau keluarga dekat itu berarti dia sahabat karena berhubungan, ya, bahkan kalau didefinisikan arti suhbah itu, sahabat itu orang yang mulazamah dengan Rasul, maka ahlul baitnya pasti orang yang paling mulazamah dibanding para sahabat lain. Betul. Kenapa? Karena para sahabat pulang ke rumah keluarganya, pulang ke tempat istrinya, pulang ke rumah masing-masing dengan anak-anaknya kumpul. Iya. Kalau ahlul bait Rasul, ya bersama Rasul. Siapa mereka? Istri-istri Rasul, anak menantu yang rumahnya berdempetan dengan Ar-Rasul, khususnya, ya, yang mana tiap malam Ar-Rasul bangunkan mereka untuk qiyamul lail. Kan riwayat yang populer gitu kan, Rasulullah tiap malam bangun siapa? Sayyidah Fatimah, bangunkan Ali Amirul Mukminin, ya, salamullah alaihim ajma'in. Kalau sahabat-sahabat sama Rasulullah nggak dibangunin, udah pengajian umum aja. Ya wajar dong, orang berdempetan rumahnya. Iya betul. Ya kan? Nggak mungkin Rasul keliling kota Madinah, apalagi keluar batas kota Madinah, bangunin para sahabat untuk bangun malam. Tapi dibangun siapa? Keluarganya, istri-istrinya, kemudian anak menantunya dibangunkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah ada kita termakan sebuah opini atau mungkin propaganda, ya. Kalau kita mencintai ahlul bait dan itrah, diberikan label ini ciri orang Syiah. Rawafid lagi kadang-kadang. Atau kalau kita hanya tapi nggak mungkin juga sih. Mungkin nggak mengenal Islam hanya dari sahabat, bukan dari ahlul bait. Ya nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena tentunya ini contohnya signal contohnya. Signal itu pertama kali yang menikmati yang terjauh atau terdekat? Terdekat. Maka berarti kalau ada lingkungan ahlul bait ring 1, sahabat ring 2, berarti yang pertama nikmati siapa? Terdekat dulu. Nah, kalau kita buka Al-Qur'an, ya, surat Al-Baqarah. Di situ ada ayat dimulai dengan yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya. Kemudian Allah sebutkan walaysal birra bi an ta'tul buyut min zuhuriha. Walakinnal birra manittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masukilah rumah-rumah dari pintu depan. Ya. Nah, pintu depan bagi baginda Rasulullah, ya keluarganya, istrinya, anak menantunya, baru orang di luaran rumahnya. Kan gitu. Maka kemarin ketika pernah kita bahas masalah ada seorang ustadz yang viral memberikan justifikasi terhadap sebuah hadis yang sahih, masyhur, ya, bahwa Rasulullah bersabda ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka gandingkan dengan ayat suci tadi. Wa'tul buyut min abwabiha. Kalau rumah Rasulullah laksana rumah ilmu, rumah takwa, rumah Al-Qur'an, ya, rumah rumah sunnah, maka datangilah rumah Rasul itu dari mana? Pintunya. Siapa pintunya itu? Keluarganya Rasul. Belajarlah dari istri Rasulullah. Belajarlah dari anak-anaknya Rasulullah. Ambillah dari ilmunya menantu-menantunya Rasulullah. Belajarlah dari mana? Dari cucu baginda Rasulullah. Itu namanya wa'tul buyut min abwabiha. Itu. Ya, saya tidak mengarahkan pemahaman kepada riwayat, karena kan ada riwayat tentang hal ayat ini nih, ya. Tapi ini secara pemahaman bahasa sudah sejalan dengan konsep Al-Qur'an, bahwa tidaklah salah, tidak berlebihan, bukan lebay, apalagi fanatik ketika Rasulullah memberikan sebuah pesan
untuk kita berpegang pada dua pusaka besar, wasiat Rasul yang untuk kita jadikan sebuah pegangan di kehidupan setelah wafatnya Rasulullah, Al-Quran dan itrah ahli baitnya Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Nah, yang terpenting sekarang bagi orang-orang yang Allah anugerahkan menjadi bahagian dari itrahnya Rasulullah, Said Isa Al-Kaf, dari sisi mata rantai nasab bersambung kepada Rasulullah, ya, melalui cucu beliau Al-Imam Asy-Syahid Husain, putranya Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib, putranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihim ajma'in. Maka jadilah bukan hanya sekedar keluarga, tapi jadilah itrah. Maka saya angkat hadis ini kan yang lebih populer kan, yang lebih mutawatir ketimbang hadis wa ahli baiti. Ya, itu hadis apa? Hadis yang ada kalimat itrah. Agar supaya para keturunan dari ahli bait Rasulullah betul-betul menjadi itrah. Jangan sampai nanti terjadi apa yang pernah berlaku kepada putranya Nabi Nuh. Ya, terlepas itu namanya siapa, Kan'an atau siapa ya. Yang hal ini dijelaskan, ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Hud ayat 46. Ketika anaknya tidak mau ikut beriman kepada ayahnya, beriman kepada Allah dan mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh salamullah alaih wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Lalu anaknya diajak bergabung di safinatnya Nuh. Dan hadis sahih juga ada nih, bahwa ahlu baiti adalah kasafinati Nuh. Man naja fiha raqiba fiha naja. Ya. Siapa yang naik ke perahunya Nabi Nuh selamat. Dan ahlul baitnya Rasulullah dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, tapi kita nggak bahas derajat hadis ini ya. Artinya ada sebuah hadis sebagai syawahid. Ahlul baitku kata Rasulullah laksana perahunya Nabi Nuh. Siapa orang yang naik di perahu itu, naja, dia akan selamat dari tufan. Ya kan? Dan siapa orang yang tidak mau naik, bahkan menjauh dari perahu Nabi Nuh, dia akan tenggelam terbawa badai dan ombak besar. Ya, banjir bandang. Nah, tapi ingat, jangan sampai ketika seseorang, karena kan tentunya hal ini bukan sebuah kasbi. Ini fadl minallah. Ya. Makanya ketika seorang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari zuriyah Rasulullah melalui jalur pernikahan, jangan ada kesombongan. Jangan ada keangkuhan. Ya, tidak boleh juga membanggakan nasab. Karena apa yang berbanggakan ini bukan satu hasil usaha. Hasil usaha aja kita nggak boleh kita menyombongkan diri, karena tidaklah kita dapat mendapatkan satu hasil usaha kecuali dengan pertolongan Allah. Namun ini adalah sebuah anugerah dan ini sebuah amanah. Awas ini. Agar zuriyah ini betul-betul bisa menjadi itrah. Artinya cabang yang sejalan simetris dengan pokoknya, dengan asalnya. Ketika itu putra Nabi Nuh akhirnya karena tidak mau bergabung dengan ayahnya, bermohon kepada Allah. Tuhan, itu anak saya. Apa jawab Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Awas ini. Wahai Nuh, itu bukan bagian dari keluargamu. Nah, kalau kita gunakan bahasa rumah berarti bukan bagian dari keluargamu. Rumahmu. Kenapa? Hubungan nasab ini terputus dengan apa? Innahu amalun ghairu soleh. Gara-gara amalnya tidak soleh, karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa makna soleh itu sejalan dengan kehendak Allah, keinginan Allah. Sedangkan segala iradat Allah sudah dituangkan dalam Al-Quran. Berarti amal soleh, amal yang sejalan dengan Al-Quran. Nah, ini berarti Allah beritahukan, jika seorang terlahir dari rahim keturunan baginda Rasul, tapi amalannya tidak sejalan dengan risalah yang dibawa Ar-Rasul, maka bisa keluar dari golongan tersebut. Dalilnya mana? Ayat Al-Quran. Surat Hud ayat 46. Innahu laisa min ahlik.
innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Terlebih lagi dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum wa fi jahannamahum khalidun wal iyadzu billah. Lihat ini. Allah beritahukan kalau sudah nanti waktunya ditiup sangkakala. Maka kata Allah, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ukuran bukan lagi nasab, tapi ukuran adalah amal saleh. Itu. Ada lagi ayat lain surat Hud ayat 81. Kalau tadi anaknya Nabi Nuh, ini istrinya seorang nabi, Lut. Ya. Ketika Allah katakan, ya Lut, inna rusulu rabbika ya lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika biqid'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum subuh alaysa subhu biqarib. Istri dikeluarkan dari golongan keluarga. Kenapa? Tidak sejalan dengan ajaran yang dibawa oleh suami. Baik, kembali kepada hadis tadi. Bagaimana Rasulullah pesankan kepada kita orang beriman. Rasulullah beritahukan 1400 tahun yang lalu, kalau ingin hidup selamat, tidak tersesat jalan, tidak terperosok ke jurang neraka, maka berpeganglah kepada 2 pusaka bernilai tinggi, mulia, dan maha agung. Al-Quran wa itrati, dan anak keturunanku. Ya, kalau bahasa diluaskan, cabang dari pokok dasarku yang simetris denganku. Siapa mereka itu? Ahli baiti. Nah, kalau kita jabarkan lagi secara bahasa, ahli baiti, anggota rumahku, penghuni rumahku. Maka ketika ada itrah yang sejalan dengan konsep ahli bait Rasulullah, yang dipastikan sejalan dengan konsep Al-Quran, itulah orang yang selamat. Yang itrahnya selamat, pengikutnya juga selamat. Wa itrati ahli baiti. Nah, ini yang perlu dipahami nih. Harus satu paket, 2 ini satu paket. Nggak bisa hanya ngambil Al-Quran tapi nggak mau mengikuti ajaran ahli baitnya Rasulullah. Nggak. Ini bahasa gaul kampungnya gini. Kan sahabat cuma bukan ahli bait doang. Iya. Ana ikutin ajaran sahabat aja. Bukan ahli bait. Emang kenapa? Nanti kalau ikutin ajaran ahli bait dibilangnya ajaran Syiah. Berarti orang ini melaksanakan wasiat Rasul enggak? Enggak. Menjaga pesan untuk berpegang kepada 2 pusaka enggak? Tidak. Rasul bilang ya as-saqalain, 2, bukan satu paket isinya 2. Nah, ini ingat nih, jangan sampai lupa para pendengar nih, Quran dan itrah. Terlebih lagi Rasul tegaskan dan takkidkan dalam hadis berikut. Apa itu? Wa innahuma. Nih, Rasul bilang dua-duanya nih. Wa innahuma, Quran dan itrahku, yaitu ahli baitku, ya, lan yatafarraqa, tidak akan mau berpisah. Kok ada kata mau sih? Dari mana nih muncul kata mau? Ini kaidah kebahasaan, kaidah ilmu sharaf. Lan yatafarraqa, tentunya lan harfun nafi wal istiqbal. Ya, atau harfun nafi ya dulu ala zaman al-istiqbal, artinya lan tidak akan. Bahasa Betawinya kagak bakalan. Ya tafarraqa diambil dari kata tafarraqa ya tafarraqu. Wazannya tafa'ala ya tafa'alu.
Wazan tafa'ala diambil dari, tentunya ini kembangan dari fi'il thulathi, faroko, yafroku, atau yafruku, ya. Ini punya makna. Apa makna wazan tafa'ala? Maknanya adalah mutawa'ah. Dan juga punya makna takalluf. Apa itu ya Said? Makna dari apa? Mutawa'ah. Mutawa'ah itu artinya sepakat, menyetujui. Jadi walan yatafarraqo, dan kagak bakalan saling berpisah. Tuh. Sepakat kagak mau pisah. Tuh, gitu saja. Kalau bisa Betawi. Quran sama Muhammad Itrah udah sepakat. Sepakat dan sepaket. Tidak bisa dipisahkan. Kagak mau pisah dan gak boleh terpisah. Tuh, hati-hati nih. Ini urusannya iman loh ya. Urusannya iman. Tuh. Atau makna yang kedua, wazan tafa'ala takalluf. Artinya ada pemaksaan, ada usaha yang sungguh-sungguh. Berarti lan yatafarraqa Quran dan itrah ahli bait Rasulullah ini, ya, biar kata dipaksain, kagak bakal mau berpisah. Sampai kapan? Hatta yarida alayyal haul. Sehingga Al-Quran dan itrahku mendatangiku di mana? Di telaga surga. Nah, jadi ini maaf ya Bib, maaf nih bahasa Betawi nih Bib. Buat para sayyid, para sadah, para syaraif, para syarifah, para habaib, ini ingat benar pesan baginda Rasul. Ya, kakeknya para sadah, kakeknya para sayyid, kakeknya para syaraif, kakeknya para habaib. Jadilah itrah, yaitu anak keturunan Rasulullah yang gak berpisah dengan Al-Quran. Jangan sampai nanti jadi seperti anaknya Nabi Nuh. Atau contoh istrinya siapa? Istrinya Nabi Lut. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Tuh, ya. Hatta yarida alayyal haud. Sampai kedua-duanya, ya, datangi aku di telaga. Jadi Al-Quran dan itrah, satu paket yang sepakat, gak boleh berpisah. Kira-kira di sesi ini ada yang bisa dipahami atau perlu pengulangan, atau ada yang mau tanya nih saya kira-kira? Masya Allah. Sebenarnya cukup ini Ustaz, cukup menegur gitu buat para saya. Jadi agar bisa berpegang teguh, agar tidak terpisah dari Al-Quran. Iya, artinya begini, kalau bahasa kampung ini, kalau non sayyid ada seorang yang dapat menjadi hafizul Quran, maka para sayyid lebih berhak dan lebih prioritas untuk menjadi hafiz Quran. Para orang biasa non sayyid, ya, mampu menghafal hadis-hadis Rasulullah yang sejalan dengan Al-Quran, ya, menjadi hufadzul hadis, menjadi muhaddits, maka para sadah lebih berhak, lebih utama, harusnya lebih memprioritaskan menjadi itu. Kalau para umat beriman dari kalangan non sayyid, ya, menjadi ahli Quran, menjadi ahli fikih, menjadi ahli bahasa Quran, menjadi ahli dalam ilmu Al-Quran, maka para sayyid lebih utama itu dari yang lain. Kalau orang non sayyid menjadi para mubaligh, apa itu mubaligh? Nama makna yang sebenarnya, para penyampai ayat-ayat Allah, para dai yang mengajak orang untuk kembali kepada Allah, mengikuti ajaran Allah, maka para sayyid lebih utama. Kalau orang non sayyid dapat menjadi orang yang dapat mengamalkan Al-Quran, ya, sunnah Rasulullah, maka para sayyid harusnya lebih menjadi bagian yang terdepan, tauladan bagi para non sayyid dalam hal itu. Ya, itu pesan. Insyaallah. Pesan dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan aplikasinya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman untuk yang lain ingat ya,
udahlah, Rasulullah tuh nggak kenal nama label-label tuh. Nama label-label tuh Rasulullah nggak pernah kasih label-label. Sunni, Syi'i, nggak ada. Rasulullah nggak pernah ada tuh ngasih label begituan. Ya, itu kan sebutan apa namanya yang bersifat takribi oleh para ulama kita biar mudah. Ya, tapi Rasulullah nggak pernah mengkotak-kotak itu. Rasulullah hanya ingin berpesan setiap umatnya menjadi orang-orang Rabbani, ya, Qur'ani, mengamalkan ajaran Al-Quran, dan Al-Quran yang menekankan hal itu. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Al-Quran berpesan, Rasulnya berpesan untuk yang menjadi seorang muslim yang hakiki, mukmin yang sejati, petakwa yang sejati. Dalam Al-Quran udah diulang-ulang itu, nggak ada sebut-sebutan tuh. Jadi muslim Sunni, muslim Khalafi, muslim Wahabi, muslim Syi'i, nggak ada. Nggak ada. Itu kita yang suka bikin-bikin begitu sebutan. Nah, boleh aja, nggak apa-apa, ya, buat memudahkan aja. Tapi jangan dijadikan label yang syar'i gitu, paham nggak? Artinya kalau bukan ini sesat. Gitu. Iya. Sekarang surga emang ada buat orang Syiah, orang Sunnah? Ada nggak? Saya coba minta deh, kita belajar dari pendengar kalau ada yang nemuin di ayat suci Al-Quran, surga itu milik salah satu kelompok, Sunnah ataupun Syiah. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Sama sekali. Hadis ada nggak kira yang begitu? Nggak ada. Kalaupun ada, pasti palsu. Udah pasti palsu. Karena di Al-Quran yang hanya disebutkan orang yang tinggal di surga, mukmin sejati, para petakwa sejati. Manusia dalam Al-Quran disebutin kelompoknya ada mukmin, musyrik, kafir, munafik. Iya. Fasik aja juga bagian dari munafik. Jadi juga. Nggak ada tuh kelompok-kelompok yang sekarang banyak buat sebutannya nih. Lalu mengkafir-kafirin surga. Betul. Ya kan? Benar. Itu. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Jadi sekarang boleh nggak orang ngaku aneh orang Sunni nih? Boleh nggak? Boleh. Nggak dilarang. Tapi definisinya betulin. Sunni artinya orang yang mengamalkan sunnah sebagai aplikasi dari Al-Quran. Ana Syi'i nih. Ana Syiah. Iya. Arti Syiah kan apa namanya? Pengikut setia. Pendukung setia atau pengikut setia. Ana Syiahnya siapa? Syiahnya Rasulullah. Ya kan gitu ya. Kan ada sebutannya. Iya, wa inna min syiatihi la Ibrahim. Di antara syiahnya Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Iya, artinya kita ini syiahnya Nabi Ibrahim. Karena mengikuti ajaran Nabi atau miladnya Nabi Ibrahim. Udah jangan tambah-tambah lagi. Gitu kan ya. Karena tidak ada hadis yang mutawatir yang sejalan dengan Al-Quran tadi yang menggambarkan ada pengelompokan selain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah perintahkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang orang senang mati bikin bumbu-bumbu. Iya, Sunni juga dipecah lagi. Ada Sunni Asy'ari, ya kan ya? Ada Sunni Ibn Taimiyah, ada Sunni Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Nanti sebutin meluas lagi. Syiah juga ada Syiah ini, Syiah itu. Wah, macam-macam deh. Walhasil itu semua tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingat-ingat nih, kalau boleh pesan lagi buat para sahadah, para sayyid, para syaraif. Kemarin kita bacakan ayat tentang Ahlul Bait ya dalam surat Ahzab tuh yang khusus mengarah kepada wanita-wanita dari istri Rasulullah, putri-putrinya dan anak keturunannya. Ayat 28 sampai ayat 33. Tujuannya bukan bikin susah para syaraif, tidak, tapi Allah inginkan liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi para habaib bukan berarti susah amat aturannya, kok udah begitu lah. Namanya ada ungkapan high risk high profit, kan gitu ya. Pengen dapat profit besar, ya resikonya harus besar. Ketika terlahir menjadi seorang sayyid, terlahir sebagai syaraif yang Anda tidak minta lahir jadi begitu kan? Allah jadikan itu sebuah anugerah. Tapi ingat, anugerah ini resikonya besar. Gitu loh. Kalau menjalankan pasti profitnya juga besar. Kalau nggak menjalankan Al-Quran, dosanya juga besar.
begitu dibandingkan umat-umat yang lainnya. Nah, maka di antara peran, ingat wahai para sadah, wahai para syaraif, kakek kalian baginda Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaih, ya. Kakek kita ini Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Tugasnya apa sih? Wa an atluwal Qur'an. Wa an atluwal Qur'an. Tugasnya itu yang paling agung adalah mentilawahkan Al-Qur'an. Maka tugas para sayyid lebih utama, lebih dulu, dan harus menjadi front terdepan untuk menyampaikan setiap mimbar-mimbar, majlis-majlis, zawiyah-zawiyahnya, sampaikan Al-Quran sebelum yang lain. Balighu anni walau ayah. Itu. Insyaallah. Gitu. Jazakallah khairan jazaa Ustaz. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung, silakan kirimkan pesan ke 081119999720 atau bisa telepon langsung ke 0218451512. Kami akan kembali setelah jeda lagu berikut ini. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang kembali di Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah atau Ustadz Fauzan, yang pada hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang Sakolain, hadis Sakolain atau dua pusaka atau warisan Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada umatnya. Warisan pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah itrah atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ustaz, sudah banyak sekali ini tadi pertanyaan masuk. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin satu-satu akan kami bacakan, atau ikhwan akhwat yang ingin langsung berinteraksi, langsung ngomong suara bayi suara sama Ustaz Fauzan, silahkan kirimkan telepon, silahkan langsung telepon ke 021-845-1512. Bisa Ustaz. Atau kalau mau irit pulsa boleh kirimkan WhatsApp ke 081119999720. Cuman kalau ini sih bertumpuk-tumpuk, jadi kita perlu pilih. Tapi kalau mau langsung suara bayi suara bisa telepon. Sebenarnya enakan begitu sih. Iya, Ustaz. Mungkin karena ngirit-ngirit kali ya. Itu bisa. Karena ada orang pertanyaan kadang panjang. Kalau pakai
suara langsung lebih enak. Lebih enak ya Ustaz ya. Bisa, cuman belum ada nih. Ya, ada satu pertanyaan Ustaz dari Ibu Mameh di Bekasi, Masya Allah. Ibu Mameh cukup aktif Ustaz. Iya, Pendengar sering cukup bertanya ya. aktif. Sering-sering, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mameh di Jatiwaringin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Baik. Ada 4 pertanyaan Ustaz. Kita jawab satu-satu. Baik. Pak Ustadz, 1. Dalam kasus-kasus dan situasi apa sajakah itroh yang bisa dijadikan sebagai hukum Islam sebagai pendamping Al-Quran? 2. Baik, satu dulu ya. Satu dulu Pak. Halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman alhiqna bis salihin. Satu contoh dalam ranah fikih contohnya ya. Khilafiyah yang sebetulnya nggak layak jadi khilafiyah. Karena secara sunnah amaliyah, hal itu diriwayatkan, diinformasikan melalui jalur mutawatir dari amalnya Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah, dzurriyyahnya Rasulullah, itrahnya Rasulullah. Apa itu? Cuma biasalah kalau bahasa sekarang nih, kadang suka ada opini dan suka ada goreng-goreng kasus. Masalah sholat, ketika dalam sholat membaca basmalah dalam suratul Fatihah. Tuh. Iya. Dari jalur amali, informasi amaliyah, jil anjil, dari generasi ke generasi. Dalam sebentar potong dikit, saya teringat apa sebuah ungkapan syair Al Habib Abdullah bin Al Wahid kalau nggak salah ya. Walzam kitaballah, watba' sunnatan, waqtad hadakallah bil aslafi. Lazimkan olehmu berpegang kepada Al-Quran dan ikuti aplikasi Rasul terhadap Al-Quran. Dan contohlah, ya contohlah dan idolakanlah para orang-orang tua kalian, ya ini ucapan pada para habaib nih, ya yang hidupnya memang sejalan dengan Rasulullah. Iya. Nah, dari jalur ini, ya, terlepas apa sebutan mazhab atau apa, kita nggak bicara mazhab ya, karena sebutan mazhab itu hal yang baru. Tapi ini jalur informasi, aplikasi, amali, ya. Mereka semua menginformasikan dan mencontohkan, melihat ayahnya, dari ayah, dari kakeknya, dari kakek melihat uyutnya, dari uyut melihat kumpinya, dari kumpi melihat terus sampai kepada yang mengajarkan ini kaifiyah salat, ya, dari cicit, kemudian cucu, kemudian anak menantu Rasulullah, semua membaca basmalah dalam Fatihah ketika sholat dengan jahri dalam sholat jahriyah dan tentunya perlahan dalam sholat sirriyah. Lalu muncul setelah itu di mazhab nih, ya, ada riwayat katanya Rasulullah nggak baca atau Rasulullah mensirkan. Tapi kalau tadi itu jadi sebuah patokan fikih Islam. Kalau dari jalur Ahlul Bait, jalur itrah, jalur dzurriyyah Rasul tidak ada contoh salat. Karena Nabi bilang dalam sebuah hadis, "Shallu kama ra'aitumuni." Ra'aitumuni. Bukan kama qara'tum ahaditsi. Kama tolaktum riwayati, tidak, tapi shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ahli baitnya Rasul, istri, anak, menantu melihat suaminya salat, melihat ayahnya salat, melihat mertuanya salat. Lalu anaknya ini cucu melihat orang tuanya, kakeknya salat. Terus ke bawah semua membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah. Itu contoh kecilnya. Contoh umumnya adalah penerapan terhadap Al-Quran. Kalau tentunya. Pokoknya yang jika ada sebuah riwayat, bahkan di antara para ulama Ahlul Bait, di antaranya Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau punya sebuah ungkapan yang begitu dahsyat, bahkan layak ditulis dengan tinta emas. Idza rawaitum anni ahli bait, jika kalian meriwayatkan dari kami para ahli bait Rasulullah, ya, atau ada orang meriwayatkan mengatasnamakan
Ahlul Bait Rasulullah, apa kata beliau? Fa'ridu ala kitabillah. Bawa dulu ke hadapan Al-Quran. Kalau sesuai sama Al-Quran, itulah riwayat kami Ahlul Bait. Kalau enggak, buang jauh-jauh. Itu namanya palsu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Jadi lihat Pak, sampai meriwayatkan saja, karena emang ini kan masalah riwayat kan, distorsinya, Yes. ulah tangan kotornya, propaganda rezim, konspirasi musuh Islam, banyak sekali dalam riwayat nih masuk. Ya, makanya kaidah ini catat nih buat Iya. para ahli bait khususnya, dan para muhibbin ahli bait umumnya, dan orang-orang beriman sekalipun kurang begitu demen sama ahli bait misalnya. Ada riwayat mengatasnamakan ahli bait, ataupun sekarang bahasa kita mengatasnamakan para sahabat, karena ahli bait kan bagian dari sahabat. Iya. Maka bawa dulu ke hadapan Al-Quran. Kalau sesuai, ambil, karena itu riwayat dari kami. Kalau tidak sesuai, buang jauh-jauh. Masya Allah. Apalagi tadi itu contoh Lanjut. masalah Bismillahirrahmanirrahim. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Syafi'i dalam Mustadnya, Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya meriwayatkan. Rupanya, dalam riwayat ini nih, riwayat sahih. Ya, nanti kita bacakan kapan-kapan di pertemuan berikut. Orang yang pertama mensirkan basmalah, atau orang yang pertama walaupun dia baca tapi jamaah makmum nggak dengar, ketika baca Fatihah nggak baca Bismillah atau memperlahankan Bismillah, ya kemudian baru Alhamdulillahirabbil alamin kenceng, ame yang ngencengin amin, kan di mushaf nggak ada tuh amin bagian dari Fatihah, tapi Bismillah ada nggak? Ada. Bismillahnya nggak dibaca atau dibaca dengan perlahan, orang nggak dengar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kenceng sampai waladdallin ditambah amin kenceng, rupanya siapa? Bukan Rasulullah. Dalam Musnad Syafi'i, dalam Mustadraknya Hakim Al-Hakim, siapa yang orang pertama begitu? Tahu nggak Said Isa? Siapa? Gitu. Ada ahli bait, bukan ahli bait Rasul yang memulai. Bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidah Fatimah, bukan Al-Hasan, bukan Al-Husain, bukan istri Rasulullah. Siapa yang pertama melakukan hal itu? Adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sekarang jadi pertanyaan ibu tadi, Ibu Mameh, kalau tadi riwayat dari ahli bait, amaliyah dari ahli bait, jadi riwayat amaliyah, riwayat yang praktek dari jalur ahli bait ini membaca bismillah dalam Fatihah. Lalu ada yang orang pernah hidup di zaman Rasulullah bernama Muawiyah bin Abi Sufyan mensirkan basmalah, atau barangkali nggak baca bismillah, terlepas dari tujuannya apa, kita nggak perlu tahu dan nggak usah dibahas. Ya, apa mau tujuannya biar beda sama ahli bait atau bagaimana, masa bodoh, kita nggak pikirin itu. Ya karena kita nggak dihisap oleh Allah tentang itu, ya kan? Nah, sekarang kita mau ikut siapa kira-kira? Mau ikut yang jadi partner pendamping Quran apa yang bukan? Yang Nabi sebutkan. Kan begitu ya? Artinya kita sholat nih Bu Mame, juga pendengar yang lain, bismillah kencengin juga. Begitu. Jangan ngikutin informasi dari tadi tuh, yang kagak baca atau mensirkan bismillah. Itu satu contohnya. Itu pertanyaan pertama, mudah-mudahan bisa dijawab, bisa dipahami jawabannya. Ya kan pertanyaannya ada kasus-kasus dan situasi apa saja Kak. Itu contoh satu, contoh umumnya adalah penerapan terhadap Al-Quran. Itu paling penting. Barakallahu fikum Ustaz Isa. Cakep banget. Dua, apakah cukup representatif kalau hanya 2 perawi hadis yang Ustadz bacakan yang menerangkan bahwa itrah itu sebagai pendamping Al-Quran? Wallahualam Bu Mame ikut apa enggak ya kajian sebelumnya ya. Walaupun saya nggak sebutin nama-namanya ya, tapi hadis tentang ini diriwayatkan secara mutawatir dari puluhan sahabat. Oh, marhaban, ya, minimal yang tercatat aja di atas 25 sampai 30, bahkan lebih. Bahkan ada sebuah kitab ya yang menyusun tentang nama-nama per sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, Quran dan Itrah. Mungkin bisa ditonton di episode sebelumnya. Atau nanti kita kapan sebutin deh. Marhaban, insyaallah. 3, apakah di zaman sekarang ini zuriyah Rasul itu kredibilitasnya masih cukup terjaga dan untuk bisa dijadikan pendamping Al-Quran sebagai hukum Islam? Masa? Jawabannya ya masih bisa banget gitu ya. Satu contoh yang dekat sama kita deh, yang sama kita nih ya, di sekitar seputaran di Rasil ada seorang yang bernama Al-Ustaz Husain bin Hamid bin Hud bin Alawi ya, Ustaz Husain bin Hamid bin Alawi bin Hud
Al-Attas, Ba'alawi, Al-Husaini. Tuh. Ada lagi, ada Sayyid, Profesor, Ustadz, Doktor, Quraisy bin Syihab. Tuh. Insyaallah ini yang dekat-dekat kita aja ya. Kita dulu dah. Yang agak jauh lagi di Hadramaut. Tuh, ada. Semua ini ahli Quran semua. Ya, hafiz Quran, mufassir. Siapa itu? Al-Habib, Al-Murabbi, Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Ba'alawi, Al-Husaini. Al-Habib Abu Bakar masyhur, Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, Ba'alawi, Al-Husaini. Di Mekah ada Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada Sayyid Nabil Al-Ghamri Al-Husaini. Ada lagi Zain bin Ibrahim bin Sumaid Ba'alawi Al-Husaini. Ada lagi di Eropa aja, ada di Eropa. Ya, guru punya maya saya tuh. Siapa itu? As-Sayyid, dokter dan dokter lagi. Ya, dokter juga ahli bedah, dokter umum, dokter bedah, dan hafiz, muhaddis, ya, mufakir. Siapa itu? As-Sayyid Adnan Ibrahim Al-Hasani. Insyaallah. Mana lagi? Cina ada. Di Maroko banyak ada. Apa? Maroko jangan tanya lagi. Ya, contohnya keluarga besar Al-Ghumari itu ya. 6 orang anaknya semua pakar Quran, hadis, usul dan lain sebagainya. Belum lagi yang di Irak. Ya, ada Said Kamal Al-Haidari Al-Husaini. Ada di Afrika Selatan. Afrika juga ada. Banyak di mana-mana ada. Jadi enggak, karena emang namanya perahu. Allah siapin kudu banyak. Iya, nggak adil kalau nggak ada. Kalau nggak ada bagaimana? Iya benar. Kita mau naik perahu siapa ntar? Bener, Kan begitu. Yang terpenting, nih orang yang model begini kita jadikan panutan. Dan mereka yang pokoknya sini gini deh, habaib yang ucapannya, perbuatannya, sikapnya, kalau perlu tambah lagi keilmuannya, itu mengaplikasikan Quran dalam kehidupannya. Tuh, apalagi tambah kalau ahli dalam Al-Quran. Ya ada sih yang nggak ahli itu ada, cuman hidupnya sejalan sama Al-Quran. Apalagi sampai menguasai ilmu Al-Quran, tafsirnya, ya, kemudian hadisnya, kemudian usulnya dan lain sebagainya. Itu yang memang betul-betul disebut dengan itrah Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa perbanyak. Terakhir, dan ada bibitnya nih potensi sini, namanya As-Sayyid Isa bin Ahmad Al-Kas, seorang yang hafid kitabillah. Semoga hidupnya, ucapannya, sikapnya, tindakannya bisa mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Allah yahdi. Keempat, Zat, terakhir, mungkin ini juga bisa jadikan panduan buat ikhwan akhwat. Kalau itrah itu bisa dijadikan sebagai pendamping Al-Quran dalam kitab apa bentuknya? Maksudnya mungkin kitab apa yang bisa jadi rujukan kita untuk bisa mempelajari itrah atau keturunan Rasulullah SAW? Wah, banyak ya. Mohon penjelasannya. Mungkin yang mudah-mudah, Ustaz, yang populer gitu. Ya, buku-bukunya Prof. Ures bisa. Kan ada ya, banyak. Ada banyak. Ada banyak lah. Prof. Ures masuk apa namanya? Hafizahullah wa ra'ah wa mata'anna bitul hayati fi sihah wa afiyah. Termasuk orang yang di antara keistimewaannya adalah selalu rajin menarasikan ajaran Al-Quran dalam bentuk tulisan. Ini juga perlu nih para habaib yang rajin menulis karena memang bagian dari konsep Al-Quran adalah menulisnya. Al-Quran kalau nggak ada tulis nggak ada musafir. Kalau buku tentang cerita tentang Ahlul Bait yang banyak yang bisa menjadi rujukan apa, Ustaz? Syara ini ada yang bahasa Indonesia nggak, Ustaz? Mungkin ada. Ada. Iya. Manakib Ahlul Bait juga ada. Sebenarnya banyak ya. Ibu bisa hubungi saja cari. Iya, ada satu buku penjelasan dari qasidahnya Imam Haddad ya. Imam Haddad Syar'aniyah yang disyarahkan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, bisa di searching itu di ada. Tokopedia kayaknya sudah ada juga. Tafsirannya atau terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Saya yakin sih ada, Ustaz ya. Ada. Insyaallah. Waduh, banyak sekali kita baca dulu dari Masa Mudaku. Namanya Masa Mudaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, salam sehat, Masya Allah. Dari Umi, Assalamualaikum. Ustadz Ummu Fauzan. Ustadz,
mau tanya. Oh, namanya yang bertanya Ummu Fauzan. Nanti ibu saya. Ibunya Ustaz Fauzan. Saya Waduh. Fawaz Fauzan. Insyaallah. Ya Ya ibu, Allah. apa kabar ibu? Berarti hadis Tsaqalain ini dapat ditemukan pada kumpulan hadis Bukhari Muslim atau ada kitab tersendiri ya Ustaz? Hadis ini yang tercantum dalam Sahih Muslim, Mm. kemudian Sunan Tirmidzi, ya, Mustadrak Al-Hakim, dan Al-Imam Suyuti punya sebuah kitab yang bernama Ihya'ul Maid fi Fadail Ahlil Bait. Ya, bukan Ihya'ul Maid, bukan. Ihya'ul Maid, beda antara maid dengan maid. Fi Fadail Ahlil Bait. Ya, itu juga lengkap. Ya, kemudian juga Al-Imam At-Tabari juga Masya Allah punya kitab tentang hal itu, artinya tentang utamaan Ahlul Bait. Ya, silakan dicari bukunya bisa. Ibuku, ya, umi saya. Masya Allah. Ummu Fauzan, terima kasih banyak sudah bertanya. Barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz dari terakhir nih barangkali Waktu cukup ya? pertanyaan. Waktunya ya? Iya, Belum habis ya? waktunya udah mepet. Dari Ibu Ewa. Masya Allah. Ibu Ewa kayak saudara kita di Tarim. Masya Lewa. Allah, Masya Lewa. Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Apa siaran Waalaikumsalam. Ustaz Fawaz live betul mau tanya. Satu, apakah istri Rasul termasuk itroh dalam hadis tersebut? Dua, bagaimana status hadis tentang sunnati dibandingkan itroti? Ini ada di pertanyaan kedua, jawabannya ada di episode 3 ya Ustaz? Episode 4 ya? Episode 4 ya. Iya. Antara episode 4 atau 3 Iya, gitu betul. ya. Kurang lebih ya. Bisa Silakan Ibu dicek di YouTube ya. dicek di YouTube. Tapi barangkali Ibu tidak punya YouTube, boleh dijelaskan sedikit. Baik, pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama, apakah istri Rasul termasuk itroh dalam hadis tersebut? Kalau dari secara bahasa, istri Hmm. Rasul sudah menggunakan kata Ahlul Bait. Ya, tadi dalam dalam Quran surah Al-Ahzab, ya, kemudian juga tentang kisah istri Nabi Ibrahim juga disebutkan Ahlul Bait. Jadi istri masuk dalam kata Ahlul Bait, bukan masuk dalam kata itrah. Kalau itrah itu gambaran tentang cabang dari pokok, dari akar atau dasar. Nah, kalau istri bukan bagian dari itu. Ya, makanya ada apa namanya riwayat hadis tentang ahlul kisah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi antaranya ketika apa namanya Rasulullah mengajak Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain berkumpul dengan Rasulullah, lalu Rasulullah membentangkan kisahnya, selimutnya, dan memasukkan mereka semua dalam selimut Rasulullah. Rasulullah berdoa, Allahumma haula ahli baiti fa'adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathir. Tuhan, mereka adalah ahli baitku. Siapa di situ yang ada? Rasul, Ali, Al-Hasan, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, salamullah alaihim ajma'in. Rasulullah berdoa, Tuhan, mereka adalah ahlu baitku. Maka bersihkan mereka dari noda-noda dan kotoran, serta sucikan mereka sesuci-sucinya. Nah, dalam hadis ini, istri Rasulullah, Ummu Salamah, Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang beriman, ingin masuk dalam selimut itu. Rasulullah mencegahnya. Innaki ala khair. Ya, engkau berada dalam kebaikan yang sudah, karena apa? Sudah jadi istri Rasulullah. Ya, jangan salah paham nih orang, baik salah paham nih. Katanya istri Rasulullah nggak masuk dari kata Ahlul Bait. Masuk. Ayat tadi tentang ayat Al-Ahzab itu 28 dan 33 tentang istri-istri Rasulullah, keluarga Rasulullah. Adapun hadis ini khusus tentang kasus, konteksnya hadis ahlul kisah. Gitu. Ya. Nah, Rasulullah nggak masukkan Ummu Salamah dalam kisah ini, bahkan bahasanya mencegahnya, bukan mencegah sih ya. Bilang jangan masuk. Engkau berada dalam kebaikan, artinya engkau sudah berada dalam kebaikan karena engkau sudah mendampingi aku sekian lama. Nah, ini nanti dari sinilah yang akan menjadi penerus aku. Makanya Rasul perlu membacakan doa. Kalau engkau sudah bagian dari aku gitu. Paham nggak? Benar. Tapi ada sebagian orang memahami istri Rasul dengan hadis ini bukan ahli bait. Bagaimana? Salah juga. Ente nggak baca Quran ente? Kan gitu ya. Betul. Ini dalam kasus ahlul kisah. Rasulullah ingin memperkuat lagi harapannya supaya dari Al-Hasan dan Al-Husain ini ya Masuk. meneruskan perjuangan Rasulullah. Karena dari Ummu Salamah Rasulullah nggak punya keturunan. Iya. Dari mana? Dari sini nih, dari Sayyidah Fatimah yang punya putra Al-Hasan dan Al-Husain, Sayyidah Syabab Ahlil Jannah fil Jannah.
Allah. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Itu ya. Apalagi itu. Allah Sama jazakallah khair. Yang kedua itu apa namanya? Hadis yang- Ada di Bukhari apa Muslim? bukan yang Oh, kedudukannya. kedudukannya ya. Ah, Kalau hadis. hadis Quran dan Itrah Ahlul Bait Rasulullah ini hadisnya sahih mutawatir. Ya, masyhur. Jadi udah sahih, mutawatir, masyhur lagi. Kalau hadis Quran dan Sunnah ahad, palsu lagi. Udah gitu aja. Ya. Bu ya. Nanti Insya Allah. biasanya ada di kajian yang sebelumnya. Ada di kajian. Kesimpulan sini. gitu ya. Boleh di Tapi jangan salah pahami Ibu, bukan berarti kita nggak menerima sunnah, bukan ya. Waduh, ini ustadznya berarti anti sunnah. Ingkar sunnah, bukan. Kita mendudukan perkara pada tempatnya. Hadis yang sahih, mutawatir, masyhur, ya artinya sahih dapat dipertanggungjawabkan, mutawatir diriwayatkan lebih dari puluhan orang, ya masyhur populer dari zaman ke zaman, ya dari mulai dari zaman sahabat sampai zaman sekarang. Itu adalah hadis Quran dan Itrah, dua pusaka itu. Sedangkan hadis dua pusaka Quran dan Sunnah, ya itu banyak yang memberikan nilai sebagai hadis yang palsu, dibuat, artinya palsu dibuat, diada-adakan. Ya. Dan periwayatnya ahad, artinya diada-adakan, dibuat-buat untuk nandingin hadis tadi. Kayaknya nggak redo banget itu, ada hadis Quran dan Itrah, gitu loh. Nah begitu aja. Masya Allah, jazakallah khairan jaza Ustaz. Makasih banyak juga ikhwan akhwat yang sudah bertanya. Ada Haji Lasminati, ada Mama Didi, ada mohon maaf dah. Hasan Hamdani, Siti Khalifah. Masya Allah. Mohon maaf sekali jika belum bisa dijawab pertanyaannya. Ada dari Rahman Air, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat Profesor Sahetapi, usia ke-89 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya. Sahetapi, Profesor Muslim. Sahetapi. Wallahu a'lam. Kalau dia Muslim, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan khilafnya. Semoga Allah luangkan kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ikhwan akhwat yang menyimak lewat YouTube dan ikhwan akhwat yang ada di Indonesia, biar langsung nyambung pertanyaannya. Iya betul. Minggu depan mungkin bisa telepon ke 021, boleh dicatat dulu 845-1512 ikhwan akhwat yang ingin bertanya, berdiskusi langsung face to face dengan Ustadz Fauzan, Masya Allah. Dan itu doakan nih host kita yang satu lagi nih. ada. Nama itu nama siapa? Uncle Firman. Uncle Firman, iya, supaya bin Tahir. bin Muslim Tahir. Bin Tahir. Supaya bisa sembuh. menemani. Amin. Lagi kurang sehat. Abis vaksin saat. Gitu ya. Lemes abis vaksin. Biasa abis vaksin lemes dulu, nanti insya Allah besok-besoknya kuat. Ustaz udah vaksin? Alhamdulillah sudah keluar ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ya kawan akhwat di rumah juga sehat walafiat, terjaga dari segala macam penyakit, terutama adalah penyakit hati. Semoga semuanya serta dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan akhwat sekalian, mari kita tutup Ustaz dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tutup dengan Quran Suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Rabbana tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى
مصطفى الرسول نحظى بكل سول Ya Allah. صلى Allahumma salli wa وسلم sallim wa barik alaihi wa ala ربي alihi. عليه أدى الحب وآله والصحب عدادة السحب والحمد للإله Ya. في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم mahabbatin nasaim. Masya Allah, jazakallah khairan. Subhana Jaza rabbika rabbil Ustaz. izzati amma yasifun. Wassalamu. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza Ustaz, penjelasannya, jawaban dari pertanyaannya, dan juga doanya serta bonus nasyidnya di akhir. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khairan jaza. Baik, ikhwan akhwat, saya Isa Alkaf, Neja, kameramen, dan juga Anis Mualim yang sudah digantikan Yusuf Subangkit di meja operator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.